Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah tentunya. Mudah-mudahan pada kesempatan di pagi hari ini kita semua masih diberikan limpahan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita sampai pada detik ini berkehidupan hingga hari ini masih dalam lindungan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala fitnah dan dari segala macam sesuatu yang datang secara tiba-tiba yang mendatangkan mudarat kepada kita semuanya. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Insan, Sayyidul Mursalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Teman-teman, pada kesempatan di pagi hari ini izinkan saya kembali berbagi. Kali ini akan menampilkan sebuah hadis yang termaktub dalam kitab Sunan Ad-Darimi di halaman 19 di kitab bagian yang pertama atau muqaddimah bagian pembukaan di nomor hadisnya bab kedua jika tidak keliru, nomor hadisnya di nomor hadis 12 seperti itu. Jika kitabnya sama nanti bisa disamakan rawi hadisnya jika nomor berbeda seperti itu, karena biasanya beda cetakan nomor hadis yang termaktub dalam kitab juga bisa berbeda, atau kitabnya misalnya ikhtisar atau mukhtasar yang ringkasan juga berbeda dengan kitab yang induknya. Kitab kami ini adalah kitab induk dari Sunan Ad-Darimi, salah satu kitab dari Kutubut Tis'ah, kitab 9 yang pokok primer dari pegangan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi kitab Sunan Ad-Darimi ini di kalangan Sunnah wal Jamaah sudah tidak asing lagi. Langsung saja merujuk kepada redaksi hadisnya di nomor hadis 12. Hadis ini cukup panjang, saya akan mencoba menerjemahkannya teman-teman sekalian. Rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud ya. Jadi di kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 2861 jika tidak keliru juga dicantumkan hadis yang sama redaksinya seperti itu. Jadi yang menceritakan ini sampai terhubung kepada Imam Ad-Darimi adalah tabi'in kalangan tua, yang dimana tabi'in kalangan tua itu mendapatkan hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Mas'ud. Jadi singkatnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar ke daerah Batha seperti itu dan bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengajak duduk Ibnu Mas'ud dan membuat satu garis pembatas untuknya. Lalu dia bersabda, "Jangan sekali-kali kamu tinggalkan tempat ini karena beberapa orang laki-laki akan menemuimu, yang mana kamu tidak akan berbicara kepada mereka dan mereka pun tidak akan berbicara kepadamu." Lalu Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya kemana saja beliau kehendaki. Kemudian sampailah orang-orang tersebut pada garis pembatas dan mereka tidak melewatinya. Kemudian mereka pergi menuju Rasulullah SAW. Sampai pada akhir malam beliau mendatangiku, kata Ibnu Mas'ud, lalu tidur dengan menjadikan pahaku sebagai bantalnya. Dan beliau apabila tidur terdengar hembusan napasnya. Tatkala Rasulullah SAW sedang tidur di pahaku, kata Ibnu Mas'ud, datanglah para lelaki seakan-akan seperti rombongan unta, tubuhnya besar-besar dan memakai pakaian yang serba putih. Allah yang lebih tahu apa yang membuat mereka seperti unta. Hingga kemudian segolongan dari mereka duduk di sisi dekat kepala Rasulullah SAW dan segolongan duduk di sisi dekat kaki beliau. Lalu mereka saling berkata, "Kami belum pernah mendapatkan seorang hamba yang diberi anugerah seperti apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Orang ini matanya tertidur, tapi hatinya dalam keadaan sadar." Jadi Rasulullah itu meskipun tertidur matanya terlihat tidur ya, maka hatinya tidak tertidur seperti itu. Ini adalah suatu mukjizatan bagi Rasulullah SAW. Buatlah baginya suatu perumpamaan, kata salah satu orang laki-laki yang mendatangi tadi, yaitu ada seorang tuan yang membangun sebuah istana, kemudian membuat hidangan, lalu mengundang orang-orang untuk makan dan minum. Kemudian orang-orang tersebut naik ke langit, atau gerombolan orang yang seperti unta tadi tinggi-tinggi besar itu naik ke langit. Lalu terbangunlah Rasulullah SAW ketika itu, lalu beliau berkata kepadaku, "Tahukah kamu siapakah mereka itu?" Ibnu Mas'ud menjawab, lalu aku menjawab, kata Ibnu Mas'ud, "Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu beliau berkata, "Mereka adalah malaikat." Lanjut beliau, "Tahukah kamu apakah yang diumpamakan?" Rasulullah bertanya kembali. Aku menjawab, kata Ibnu Mas'ud, "Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau berkata, atau beliau menjawab Rasulullah SAW, Ar-Rahman membangun surga, lalu menyeru mengundang hamba-hambanya kepadanya.
Barang siapa yang menyambut seruannya, maka dia akan masuk surganya, dan barang siapa yang menolak, maka Allah akan menghukum dan menyiksanya. Jadi kitab hadis ini termaktub dalam kitab pembukaan di kitab Sunnah Darimi, di bagian bab yang kedua itu dijelaskan tentang sifat Nabi Muhammad SAW dalam beberapa kitab sebelum beliau diutus. Jadi jauh sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul, itu sudah sifat-sifat beliau yang terpuji dan bukti kenabian beliau itu sudah ada di beberapa kitab sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul. Ini bukti bukti kebenaran ya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jika ada yang mengingkari bahwasanya beliau adalah benar-benar seorang Rasul yang telah Allah utus sebagai Nabi akhir zaman. Ini bentuk kemuliaan atas Rasulullah SAW. Jadi kemuliaannya pun telah dicatat di beberapa naskah kitab sebelum beliau diutus seperti itu. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Sambutlah surat Allah SWT ketika menyeru kita kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang mempermudah kita, atau jalan yang menunjukkan kita ke arah surga. Bukan sebaliknya jalan yang kita ikuti jalan yang disuruh oleh syaitan yang menuju kepada neraka seperti itu. Dan kita berlindung berlindung kepada Allah SWT dari hal yang demikian itu. Mudah-mudahan Allah istiqamah kita dalam keimanan, dalam keislaman. Mudah-mudahan sampai kita wafat dalam kondisi husnul khotimah dan sebagai seorang muslim, dan kita akan disuruh sebagaimana amal yang kita dapatkan ketika kita beribadah, yaitu tumakninah, suatu ketenangan dalam ibadah, sifat dalam diri kita yang nanti ketika disuruh Allah SWT yang telah berusaha menjaga ibadah dengan keimanan itu secara benar, maka akan dipanggil sebagai mutmainnah. Maka dalam surah Al-Fajr dari ayat ke-27 dan sampai akhir ayat disebutkan, sampai akhir surah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, maka kita dipanggil untuk menuju kepada Allah SWT, bergabung kepada hamba Allah dan masuk ke dalam surga Allah SWT. Allah ridho dan kita pun ridho kepada pemberian Allah SWT. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.